ya Pak Sepul, 2 bulan kita tidak bertemu tatap muka, tapi insya Allah tatap muka itu hanya sebagai salah satu media saja ya Pak. Tatap muka langsung direct ya, sebagai salah satu media saja untuk kita bisa berinteraksi di perkuliahan ini. Tapi intinya bukan hanya tatap muka, baik tatap muka langsung atau melalui Zoom, konferensi, tapi artinya bagaimana kita bisa membangun interaksi antara dosen, mahasiswa, dan perkuliahan ya di era atau di zaman pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat selesai. Tetapi kalau dilihat dari sisi positif negatif ternyata banyak ya Pak Sepul ya. Ada sisi bukan kita pandang dari perspektif negatif saja, tapi positifnya juga ada. Mahasiswa lebih kreatif, dosen juga lebih meningkat kinerjanya sepertinya ya, karena tidak ada kendala macet, tidak ada kendala lagi belum nyampe ke kampus, kemudian mahasiswa juga tidak ada kendala lagi belum bangun dan seterusnya ya. Jadi ini kita bisa dilakukan kapan saja. Kemudian sisi positifnya itu banyak, kemudian ada sisi negatifnya ya pastinya kita tidak secara sosial kita tidak bisa berinteraksi langsung ya, karena manusia itu hidup adalah bukan hanya manusia individu tapi adalah makhluk sosial juga. Berarti kita interaksi langsung dengan lewat virtual itu pasti agak berbeda ya. Artinya tidak menurunkan semangat kita untuk tetap muka virtual untuk membangun motivasi dan membangun semangat spirit mahasiswa nih. Saya juga enggak tahu nih mahasiswa kita sudah pada di mana ini Pak. Apakah sudah curi-curi start mudik atau masih di Karawang atau sudah pulang ke kampungnya atau malah ada kendala-kendala apanya gitu ya, saya juga nggak tahu nih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat aja ya. Yang sudah di kampung ya tetap harus jaga kesehatan, yang masih di Karawang harus jaga kesehatannya. Nah, webinar ini ada sesi 2 ya, sama mahasiswa. Mungkin minggu lalu sesi pertama pembukaan ya, kemudian ke sesi 2, dan jangan lupa ada sesi terakhir nanti minggu depan oleh Pak April. Nah, ini adalah tujuannya adalah membangun spirit atau motivasi mahasiswa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kondisi di rumah, tapi tetap perkuliahan dengan menambah wawasan, menambah semangat belajar lagi lewat media-media yang sesuai dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya. Kondisionalnya ya memang kita sekarang begini, tidak ada satu harapan semua untuk menjadi kondisi seperti ini. Tapi sebisa mungkin berupaya mahasiswa untuk masih bisa berinteraksi dan bisa menambah wawasannya ya. Apakah kalian nanti di masyarakat bisa bertambah wawasannya. Nah, ini salah satu kegiatan seminar ini. Mungkin itu Pak Saiful ya, kita mulai saja. Ini yang ketinggalan ya nggak apa-apa, nanti di perjalanan juga bisa diulas-ulas lagi. Ada baiknya nanti kalian nyimak ya, ini materinya menarik sekali, cloud computing. Memang ahlinya Pak Saiful. Pak Saiful ini dosen tetap SI ya, dari SI alhamdulillah dari 2016 ya Pak. 2016. Tua 1 tahun di saya dengan di IBP ya. Tapi tetap Pak Saiful dengan kondisi praktisinya, ahli praktisinya, ya tetap ingin berbagi ilmunya, sharing kepada kita semua. Terima kasih Pak Saiful yang sudah menyempatkan ini menyampaikan. Ini acara dari kita untuk kita ya Pak ya. Jadi jadi amalan baik kita semua. Nggak ada komersial di sini ya Pak. Mohon maaf, nggak ada komersial. Kemudian kita adalah tujuannya silaturahmi. Kemudian kita saling sapa-sapa, sharing-sharing ilmu, diskusi dan seterusnya. Oke, kami persilahkan. Silakan Pak Saiful untuk memulai. Oke, kita mulai aja ya. Ya, mungkin yang lain di mute dulu ya. Sambil nunggu yang lainnya. Mute dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Oke, alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi. Tadi sudah diperkenalkan sama Bu Syafa. Saya salah satu dosennya di SI dan saya tuh ngajarnya dari angkatan 2000 berapa kali 2009 belum ketemu. Tapi kalau angkatan 2018 sampai dengan sekarang
udah ketemu di mata kuliah saya. Oke, hari ini kita akan sharing sih, berbagi mengenai tentang cloud computing yang katanya kan sedang ngetren dan sedang apa ya namanya teknologi masa depan gitu kan ya. Itu namanya langsung ke cloud computing karena seluruh dunia, seluruh perusahaan dan yang lainnya ngarahnya ke sana. Apalagi di Indonesia udah digulirkan Indonesia Make 4.0 gitu kan ya. Salah satu dari komponen penyusun Indonesia Make 4.0 adalah Google Computing itu sendiri. Maaf, cloud computing itu sendiri. Oke, kita langsung ke ininya. Aku screen share dulu. Belum layar aja deh, nggak apa-apa. Ya, maaf, jendela dulu deh. Share. Kelihatan semua kan ya? Oke, Sudah, Pak. Benar, Iya. Ramadan. Nah, gini ya. Nah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil topik mengenai tentang cloud computing. Sebelum masuk ke cloud computing, kira-kira nih, apakah teman-teman pernah pakai nggak, pernah gunain nggak yang namanya cloud? Gitu kan ya? Pernah. Pernah. Contohnya apa, Mas Nazar ya tadi ya? Google Drive, Pak. Google Drive. Nah, itu salah satu dari cloud computing. Selain itu, apa lagi? Apa lagi ya? Yang sering pakai lah setiap hari, tapi ini kita lagi pakai. Google Meet itu juga salah satu dari cloud computing. Ntar ada beberapa pembagian dari cloud computing. Nah, jadi apakah Anda pernah menggunakan cloud? Nah, ini yang katanya maksudnya masuk ke dalam cloud computing secara komersial. Komersial kan ya, ada Dropbox, Twitter, Azure, AWS, Alibaba, ini adalah private cloud-nya. Google Suite kayak yang tadi itu Google Drive, kemudian Google Doc, Google Form, Google Spreadsheet, kayak gitu. Kemudian yang tadi kan ya Meet, Zoom, nah email itu juga masuk ke dalam yang namanya cloud computing, atau disebut dengan nama aplikasi cloud gitu. Nah, jadi cloud computing itu apa? Tadi kan contohnya kayak tadi kan ya. Cloud computing. Ada lanjut deh. Nah, jadi ini yang disebut dengan nama cloud computing-nya. Berarti semua data-datanya dan yang lainnya semuanya ada di awan, gampangnya di internet lah gitu. Nah, kita bisa mengakses data-data tersebut dimanapun, kapanpun, dan misalkan dimanapun, kapanpun gitu ya. Tidak tidak ada jarak dan waktunya di situ dengan nama cloud computing-nya. Jadi pengertian cloud computing itu sendiri adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak, dan lainnya disediakan layanan sumber virtual terpadu pada suatu jaringan yang umumnya adalah internet. Itu menurut pakar Louden tahun 2015. Sedangkan menurut Bradsaw tahun 2010, cloud computing adalah pengembangan, penyebaran, dan penyampaian informasi yang memungkinkan pengiriman produk, pelayanan, dan solusi secara real time melalui internet. Nah, itu yang disebut dengan nama cloud computing. Intinya cloud computing adalah aplikasi tersebut, gampangnya gini deh, gampangnya ada suatu data atau aplikasi tersebut kita simpan di internet. Jadi, kalau kita mau akses data, mau akses aplikasi, dan akses yang lainnya, kita tinggal tinggal koneksikan HP kita, laptop kita ke internet, kemudian kita bisa akses gitu kan ya. Aksesnya kapan? Kapanpun dan dimanapun selama device kita atau komputer kita atau si HP kita terhubung dengan internet. Itu yang disebut dengan nama cloud itu sendiri. Cloud computing ada hierarchy, kalau bahasa Indonesia berarti kan proses ya, atau sebuah proses kan gitu kan ya, itu namanya yang tadi pemrosesan. Dan kalau cloud sendiri, teknologi cloud, berarti teknologi intinya adalah teknologi di mana aplikasi ataupun data dan lainnya disimpan di internet sehingga kita bisa akses data tersebut, aplikasi tersebut dengan menggunakan internet di kapanpun dan dimanapun. Itu yang disebut dengan cloud computing. Jadi penggunaan teknologi komputer untuk mengembangkan berbasis internet dengan piranti lunak lengkap dengan sistem operasional juga tersedia secara online melalui internet. Itu intinya sebagai cloud computing. Dan sini sudah jelas ya cloud computing itu apa, cloud itu apa. Intinya sih secara garis besar itu internet gitu kan ya. Bukan semua aplikasi, semua data, semua
yang disimpan di dalam internet, sehingga kita bisa akses aplikasi tersebut, data tersebut dimanapun dan kapanpun. Itu yang disebut dengan cloud itu sendiri. Kemudian kita masuk ke pergeseran media penyimpanan. Dulu sebelum ada, misalkan dulu ini kan ada 3 bagian, 3 fase kan ya, fase penyimpanan data. Yang pertama dulu banget itu data disimpan di lembaran-lembaran kertas, di tulisan gitu kan ya. Kemudian data tersebut disimpan ke dalam sebuah lemari. Ini contohnya lemari nih, lemari arsip gitu kan ya. Nah, ini ada data tersebut kayak dulu banget deh. Misalkan kalau kita mau ke puskesmas kan biasanya kan ada ini kan ya, buku rekam medis kita kan ya, rekam medisnya ditulis di sebuah kertas, kemudian kertas itu disimpan dalam sebuah map, dan map itu biasanya simpan dalam sebuah lemari gitu kan ya. Misalkan kita ingin berobat tuh, berarti kan ada kartunya. Nah, kita lihat dulu kartunya. Nah, itu cari-cari dulu mapnya di mana, di lemari mana, baru ketemu. Itu zaman dulu penyimpanan data masih manual, yaitu masih di kertas, dituliskan, kemudian kertasnya dimasukkan ke dalam sebuah lemari. Kemudian bergeser ke zaman yang itu juga masih dulu sih. Nah, itu penyimpanan elektronik, yaitu ada yang namanya hard disk, ada yang namanya DVD, USB, kemudian CD, kemudian kayak itu kan ya. Kalau dulu banget namanya apa namanya yang 3,5 floppy disket, itu dulu banget. Nah, itu pergeseran dari mulai dari mulai dia itu dituliskan dalam bentuk kertas dan manual, kemudian waktu komputer mulai masuk nih, komputer mulai ada, nah maka data-data tersebut disimpanlah ke dalam bisa USB, flash disk, USB maksudnya aku DVD, kemudian hard disk, kemudian bisa yang lainnya. Kemudian di era sekarang bergeser lagi. Nah, zaman sekarang bukan lagi tempatnya menyimpan misalnya file penting dan file yang lainnya nyimpannya di flash disk, di hard disk. Nah, zaman sekarang pergeserannya yaitu nyimpannya di cloud, bisa di Dropbox, bisa di OneDrive, kalau Windows 10 kan ya bisa di Google Drive di situ. Jadi ini alasannya kenapa kita nyimpan di cloud, karena misalkan kita nyimpan skripsi, misalkan teman-teman yang lagi skripsi tuh, kan biasanya kalau teman-teman yang skripsikan, dia nyimpan skripsinya di laptop gitu kan ya. Ceritanya suatu hari misalkan laptopnya kemalingan atau enggak laptopnya hilang lah gitu, jadi skripsinya gimana? Hilang juga kan, harus ulang dari awal lagi. Nah, kondisi yang sekarang berarti zamannya file-file yang penting dan yang lainnya, misalkan skripsi lah yang paling gampang, dan minta tolong teman-teman simpan saja di Google Drive, bisa di Google Drive ataupun ke Dropbox dan yang lainnya. Artinya manfaatkan teknologi dari cloud. Jadi kan kalau misalkan laptop kita hilang, kayak laptop kita rusak, kayak kan nggak mikirin lagi kan ya, ada datanya di Google Drive kayak gitu, atau nggak di cloud. Nah, itu bergeseran dari media penyimpanannya. Jadi kecenderungan komputer kayak sekarang itu kayak gimana? Kecenderungannya adalah ketersambungan interconnectivity. Artinya adalah sekarang komputer, yang namanya komputer, laptop, kemudian namanya handphone, pasti dia harus ketersambungan. Berarti dia harus bisa koneksi ke internet. Gampangnya gini deh, kalau HP kita kuotanya habis, kira-kira gimana? Bisa dipakai nggak HP-nya? Bisa sih, misalnya cuma buat alarm dan yang lainnya, tapi kan fungsinya tidak bisa 100% gitu kan ya, kayak nggak bisa dipakai lah. Artinya adalah sebuah sekarang device komputer itu harus terconnectivity, artinya ada bisa terkoneksi ke internetnya. Kemudian ketergantungan komputer itu harus bisa sharing atau berbagi, entah itu berbagi data, berbagi file, misalkan berbagi resource, kayak berbagi misalkan kalau di jaringan kan bisa berbagi resource, itu berbagi printer, kemudian misalkan berbagi scanan. Nah, itu kan kemampuan berbagi. Dan sekarang juga kecenderungan komputer harus bisa melakukan kemampuan untuk berbagi atau sharingnya. Dan ada beberapa server yang dia kecenderungan komputer dia hidupnya non-stop operation, artinya 24 jam 7 hari 24 jam itu satu hari kan ya, 7 hari dalam satu minggu dan 365 hari dalam satu tahun. Dan sekarang kecenderungan komputer itu dia mengecil tapi menyebar. Maksudnya apa? Mengecil itu yang tadinya komputer, kalau misalnya teman-teman belajar arsitektur komputer gitu kan ya, waktu atau enggak mata kuliah perantara teknik pengantar teknologi informasi kan dijelasin kan ya, komputer pertama kan gede banget, satu ruangan, kemudian
semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, dan akhirnya sekarang tuh kecil banget kan ya, HP itu juga bisa menjadi komputer menyebar, berarti pemakaiannya semakin banyak. Kalau dulu komputer kan barang mewah, sekarang kan komputer kayak barang biasa aja gitu kan ya. Nah itu kecenderungan komputer saat ini. Sambungan berarti harus mempunyai akses internet, kemampuan sharing, berarti dia komputer juga harus bisa berbagi, entah berbagi file atau berbagi resource yang lainnya. Non-stop artinya komputer tersebut kayak HP nih, HP kan nggak pernah mati kan, 24 jam paling mati cas lagi. Nah, berarti non-stop operation. Kemudian mengecil tapi menyebar. Maksudnya adalah komputer bentuknya jadi tambah kecil, tetapi yang pakai komputer semakin banyak. Kayak gitu. Di Indonesia aja kemungkinan jumlah HP ataupun smartphone kan sudah mulai ratusan juta kan ya. Nah, itu maksud dari sekarang eranya kayak gitu, eranya ke cloud computing semua. Jadi inilah generasi komputer selanjutnya. Jadi ini generasi komputernya. Komputer sekarang itu tidak perlu misalkan harddisknya langsung 1 tera, 2 tera, enggak. Harddisk cukup untuk install OS aja cukup. Misalkan 50 giga SSD ya, yang kencang SSD 50 giga cukup lah. Kemudian untuk data, aplikasi dan yang lainnya kita simpan di dalam cloud, di internet. Sehingga yang diinstalkan ke komputer kita itu sebenarnya nggak ada aplikasi yang diinstal di komputer kita. Kita cuma nyediain OS sama web browser dan yang lain gitu kan ya. Terus selebihnya baik data, baik aplikasi dan yang lainnya disediakan oleh cloud itu sendiri. Nah, itu pengantar untuk kenapa sih kita pakai cloud computing. Nah, gitu ya. Baru 4 ya, nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu atau saya kembalikan dulu ke Bu Sofa, silakan. Ini pengantarnya dulu, masih ada sih sebenarnya, masih banyak. Ya, siap Pak Saiful, terima kasih. Oke, kita sapa-sapa lagi ya Pak. Ini Oke, Bu. mahasiswa yang 23 ini, coba kita lihat dulu nih, masih nyimak atau enggak. Oke. Bu tanya satu pertanyaan ya dari Pak Saiful, nanti coba chatting aja atau mau mikrofon ini di unmute boleh. Pertanyaannya dari Pak Saiful adalah satu pertanyaan aja Pak. Oke, yang tadi ya masalah tentang cloud computing. Nah, pertanyaannya adalah gini deh. Yang tadi kenapa sih kita harus pakai cloud computing? Kenapa pakai cloud computing di zaman sekarang ya Pak ya? Ya. Nah, kenapa perlu pakai cloud computing di zaman sekarang? Oke, Tadi salah satunya saya menyebutkan contoh yang skripsi itu kan ya, itu kenapa pakai cloud computing. Silakan, ada yang mau jawab? Di unmute aja. Lela, sudah on nih. Kalau menurut saya sih Pak, kenapa kita harus pakai cloud computing di zaman sekarang, karena kalau misalkan secara menyimpan file berbentuk hard copy dikhawatirkan bisa hilang gitu ya berkas-berkasnya, makanya kita simpan itu di cloud computing kayak di Dropbox, di Google Drive atau yang lainnya itu untuk untuk cadangan kita lah, kalau seandainya hilang gitu. Nah, ya. Sebagai backup katanya Pak. Yang backup, betul kan Pak Saiful? Salah satunya betul, ya. Bu, salah satunya itu. Salah satunya itu fungsi untuk backup, itu juga boleh cloud computing. Sebenarnya masih banyak lagi. Contohnya ini nih, biar kita Google Meet kan salah satu aplikasi cloud juga yang udah masuk ke cloud gitu kan ya, itu salah satu Google Meet juga, Zoom dan yang lainnya. Untuk apa? Yang tadi untuk bersilaturahmi misalkan dengan menggunakan teleconference dan yang lain. Itu banyak banget untuk kegunaan dari cloud computing itu sendiri. Dan gitu itu ya. Recordingnya juga bisa dibuka lagi kemudian hari ya Pak? Sama bisa, seperti ini masih record. menyimpan di eksternal memori ya, sama ya. Ya. Jadi kita juga bisa sewaktu-waktu. Oleh karena itu kuliah itu atau belajar itu tidak terbatas oleh media teknologi yang tidak dimiliki ya, atau bisa online dan bisa offline gitu ya Pak Saiful ya. Iya. Oke, yang lain ada yang mau menyampaikan lagi? Mau nanya boleh gak Pak? Boleh, silakan. Boleh. Siapa? Nama Albert, dari Albert ya. Albert angkatan 2000 berapa? 2018 Bu. Ya, silakan. Ya, Oke, dari Mas kelas Albert. 18B. Pak, mau nanya tadi
Bapak membahas perihal uh, komput apa sistem cloud tadi yang misalkan tadi SSD apa ya, SSD 50 GB, terus itu dipasang operating system dan untuk aplikasinya itu dipasang di cloud gitu, Pak. Nah, itu kalau misalkan dipasang di cloud berarti manggilnya lewat cloud juga gitu, Pak. Buka aplikasinya apa gimana gitu. Nah, ntar ada sebenarnya pembahasan itu kan belum selesai kan ya. Ntar ada tipe-tipe dari cloud computing, layanannya, kemudian ada juga misalkan tentang deployment-nya, cara deployment cloud computing. Kalau tadi Mas Albert jawabannya, nah itu maksudnya adalah apa namanya kan kita tinggal nyediain komputer, kemudian tinggal nyediain OS-nya saja. Nah, aplikasi yang di cloud itu maksudnya apa? Maksudnya misalkan web kita misalkan kita pakai kata kayak ini deh, kalau SIPT kan teman-teman nggak usah ini kan ya, nggak usah install dulu SIPT-nya, tinggal aja langsung ke browser, kemudian SIPT, nah langsung dia masuk kayak gitu. Sehingga kita nyediain cuma ini aja. Cuma si komputer, kemudian si OS-nya, kemudian datanya, berarti kan datanya kita simpan di cloud, berarti datanya kita simpan di Google Drive misalkan, atau enggak ke Dropbox. Kalau kita mau edit, tinggal kita panggil aja kan ya ke Google Drive-nya, masuk Google Drive, kemudian kita buka, kemudian kita bisa langsung edit, kayak gitu maksudnya Mas Albert. Tapi sebenarnya pertanyaan ini masih ada kaitannya di bawahnya, soalnya aku belum selesai. Ya, ini baru pengantar semuanya. Ya, Pak Sepo baru pengantar ya. Oke. Siap. Guru sepertinya Mas Albert nih ya. Ya apa-apa, jadi ketertarikannya itu lebih meningkat. Oke, silakan dilanjut Pak Sepo presentasinya. Ya. Sebentar tapi Pak, ini udah 25, saya screen ini dulu, screenshot dulu. Coba rekan-rekan mahasiswa dipasang dulu wajahnya ya. Kadang nanti ada yang keluar sedikit lab, masuk lagi. Sudah 26 mahasiswa ini. Silakan dipasang dulu wajahnya. Ada Mas Reza nih, baru bergabung. Ya, dipasang wajah videonya, di unmute dulu ya. Ya, sudah. Yang lain belum siap kamera sepertinya ya. Ini apa-apa yang ada aja. Oke, siap. 1, 2. Nanti dari Reza juga ya, supaya ibunya kelihatan. Atau dari Pak Saiful ya. Dari Pak Saiful screenshot juga. 1, 2, 3. Iya, bentar Bu. Aku ya, dari Pak Saiful biar sayanya ke bawah. Oke, Pak Jo senyum walaupun puasa. Siap. 1, 2, sudah 3 Pak. Oke. Berapa? Ini udah di saya udah, tapi bentar. Tata letaknya sudah? Oke, kalau udah silahkan dilanjut Pak. Bentar, aku auto tadi belum sesuai bersusun ya tata letaknya. Ya, silakan Pak Saiful dilanjut. Oke, ya, kita lanjut ya. Ya, lanjut silakan Pak. Tadi ada masalah di jaringan ke. Kita lanjut materinya ke sini. Oke, udah semuanya? Udah kelihatan? Udah kelihatan Bu ya? Udah kelihatan kan nih share screen-nya? Oh, belum Pak. Belum saya share Pak. Halo? Belum share Pak, belum share screen-nya belum. Halo, Pak Saiful? Apakah dengar Pak Saiful? Belum kelihatan Mas Albert? Belum, ya. Belum Pak, belum muncul Pak. Sharing dulu deh. Oke. Belum ada katanya. Oke, kita lihat dulu. Belum ya, bentar. Catatannya coba dari mahasiswa. Tidak dapat membagikan, terjadi kelayaran. Oke. Nah, sekarang coba lagi. April sepertinya bergabung ini. Sekarang udah belum? Belum, Pak. Apa di yang lain sudah terlihat belum? Di Laila sudah terlihat belum?
Belum, Bu. Belum terlihat. Pak Saiful belum katanya, Pak. Belum, Bu. Ada gangguan kan Pak Saiful? Apa suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Dengeran, Pak Bu. Saiful, coba mikrofonnya. Halo, Pak Saiful. Oke, sepertinya ada gangguan di Pak Saiful sinyalnya ya. Oke, ya sambil nunggu waktu aja ya. Oke, cloud computing ya. Ini saya ini aja menambahkan saja. Sekarang generasinya era 4.0 menjelang 5.0 ya, generasi kelima. Dimana generasi kelima itu nanti sudah apa namanya, bukan Internet of Things lagi, tapi Society of Things ya. Jadi nanti mungkin ada robot rasa manusia, ada apa namanya, perangkat yang bisa mendeteksi behavior atau apa namanya perilaku kita ya. Misalnya driver itu senangnya dia ngebut terus, atau driver robotnya senangnya ngebut karena pemilik kendaraannya memang senang ngebut, atau drivernya senangnya yang pemiliknya adalah santai saja ya. Itu mungkin generasi berikutnya bukan hanya internet saja, Internet of Things, tapi Society of Things juga. Nah, cloud computing ini dapat menyimpan data-data yang sifatnya eksternal di mana saja. Mungkin kita juga sering share lokasi di Google ya. Halo Pak Saiful, apakah sudah bisa bergabung? Belum. Ya, kita sharing-sharing aja ya. Kita sering menyimpan data-data di internet ya, misalnya share log, kemudian apalagi curah hujan ya, atau besok kita mau kemana dan seterusnya. Terus ada satu sistem yang bisa apa namanya, memprediksi bahwa kita besok ada di mana. Nah, itu adalah artificial intelligence ya. Nah, artificial intelligence juga perlu cloud computing. Kenapa? Karena data-datanya itu adalah data-data yang memang sudah ada dan tersimpan di mana. Apakah di Dropbox, atau di email, atau di handphone, atau di tablet, atau di flash disk, dan seterusnya ya. Karena berdasarkan data itu nanti bisa diprediksi bahwa besok saya akan kuliah ini, kuliah mata kuliah Pak Saiful, kemudian di jam 8.00 sampai jam berapa. Karena kita sudah menyampaikan datanya lebih dahulu. Tersimpannya di mana? Nah, itu di berbagai media ya. Nah, mungkin itu salah satu media yang disebut dengan cloud computing saat ini. Halo Pak Saiful. Oke, Ibu chat dulu ya, Pak Saiful. Nah, sepertinya Pak Saiful ada gangguan. Oke. Ngomong Mila. Halo? Halo? Bisa dengar nggak? Bisa Pak, bisa kedengar Pak. Bisa, Pak. Bisa. Belum, Pak. Provider yang satunya aku error, langsung aku ganti provider kedua, langsung oke sekarang. Kan lebih stabil ini sih, tadi kayak sebenarnya lebih stabil yang tadi. Sekarang udah kedengeran semua kan ya? Dengaran Pak. Iya, Oke, kita lanjut ya. Bu Sofa, ini ya, udah ini kayaknya agak masalah yang provider ini.
Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi teh masih buka dulu ininya. Satu ini aja deh, seluruh layar aja aku, gampang. Nah, untuk sharing udah oke semua? Oke Pak, Aman ya? udah kelihatan Pak. Oke, udah kelihatan ya? Jadi mohon maaf, kayaknya provider satunya aku kan pakai dua kartu. Yang utama yang tadi sebenarnya lancar yang pertama, tapi kenapa langsung mati? Nah ini lagi kartu yang keduanya, kayaknya lancar sih insya Allah. Udah kelihatan semua kan ya share-nya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut tadi kan intinya cloud computing itu apa sih? Tadi kan cloud computing adalah sebuah gampangnya ada beberapa versi, ntar tergantung dari ininya, layanannya. Layanan computing ntar ada 3. Intinya kalau gampang ini awamnya itu cloud computing itu apa? Cloud computing adalah intinya kan ada sebuah aplikasi atau enggak sebuah data atau enggak sebuah apa yang lainnya yang kita taruh di internet sehingga kita ini untuk mengaksesnya itu bisa kapanpun dan dimanapun. Gampangnya kalau orang awamnya caranya gitu ya, apa sih sebutnya nama cloud computing itu? Cloud computing. Nah, ada juga misalkan server perusahaan. Nah, kita nggak usah beli server lah, tinggal kita nyewa cloud aja. Itu maksudnya kayak gimana? Nah, ntar kita bahas pada selanjutnya yang ini, gitu kan ya. Nah, sekarang menurut NIST itu National Institute Standardization dan Teknologi. Ini adalah departemen di US. Di karakteristik cloud computing itu ada 5. Maksudnya apa? Karakteristik itu kan ciri-ciri sebuah cloud computing itu ada 5, mempunyai ciri-ciri 5-nya kayak gitu. Misalkan ciri-ciri sepatu misalkan gitu kan ya, berarti ciri-cirinya dia dipakai di kaki kayak gitu. Kemudian dia apa namanya untuk yang lainnya itu kan ciri-ciri kan ya. Dan cloud computing juga dia punya ciri-cirinya. Menurut NIST National Institute apa namanya teknologi dan standardization dan teknologi di Amerika Serikat itu ciri-ciri cloud computing dia ada 5. Yang pertama adalah on-demand shelf service. Itu terdapat shelf service portal untuk konfigurasi kebutuhan pengguna. Kalau cloud computing ntar yang berdasarkan ntar ada 3 tipe, yaitu antara lain adalah IaaS, infrastruktur as service, kemudian PaaS, platform as service, dan satunya adalah software as service-nya. Nah ini untuk untuk infrastruktur as service dan platform as service, ntar dia ada sebuah portal yang berfungsi untuk konfigurasi kebutuhan pengguna. Ntar kita bahas platformnya kayak gimana sih, portalnya kayak gimana sih, ntar kita bahas lagi. Kemudian broad network access, artinya adalah layanannya itu bisa diakses oleh kapanpun dan dimanapun. Itu ciri-ciri dari sebuah cloud. Contohnya Google Drive kan nggak mungkin, misalkan jam 3 nggak bisa akses Google Drive kan nggak mungkin kan ya. Nah, Google Drive berarti bisa diakses dimanapun dan kapanpun, karena dia mempunyai ciri broad network access-nya. Kemudian multi-tenancy dan resource pooling, kumpulan sumber daya komputasi yang bisa dipakai bersama oleh pelanggan. Dan ntar di sebuah yang termasuk IaaS, infrastruktur as service dan platform as service, itu dia menyediakan sebuah komputer, gampangnya komputer besar. Yang komputer besar itu ntar dibagi-bagi untuk pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, kayak gitu. Method bius artinya adalah kita hanya bayar berdasarkan penggunaannya. Ntar pas di IaaS sama pasnya itu bayar berdasarkan penggunaannya. Kalau sekarang kan kita banyak kan pakai yang cloud yang ini kan ya, cloud computing kayak contohnya kayak Google Form itu gratisan kan ya. Nah, kalau misalkan mau naik kan ada tuh, misalnya kita mau naik kalau Google Drive kan sekitar berapa ya? Berapa giga gitu. Kalau misalnya mau narik sampai 1 tera deh, berarti kan kita bayarkan ya, bayarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian scalability and elasticity adalah scale up dan scale down pada waktu itu juga dapat dalam waktu singkat. Ntar kebanyakan ciri-ciri ini dia berada di IaaS, PaaS, kalau SaaS kan cuma login dan yang lainnya kayak gitu. Ini ciri-cirinya. Nah, kita balik lagi deh ke ciri-ciri setelah membahas mengenai tentang ini model layanan cloud computing-nya. Nah, untuk model layanan cloud computing-nya itu ada 3. Yang pertama adalah IaaS, infrastruktur as service. Kedua adalah platform as service, ketiga adalah software as service. Yang Google Drive, kemudian misalkan Gmail, kemudian misalkan Twitter, dan misalkan Facebook, kayak gitu kan ya, itu masuknya ke 3, yaitu SaaS, software as service, kayak gitu.
Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas dari SAS dulu deh, yang udah pernah kita sering pakai kan ya, kita bahas dari SAS dulu deh. SAS itu artinya apa sih? SAS adalah kita hanya tinggal pakai saja, kita tinggal login dan langsung gunakan aplikasi tersebut. Berarti kalau SAS adalah sebuah layanan dari cloud computing, nah kita nggak usah mikirin, misalkan mikirin ininya berapa, ntar masangnya apa namanya, bikin misalnya bikin apa namanya, kita harus, kalau ini kan yang penting kita ke aplikasinya, kemudian tinggal login, kemudian tinggal pakai, kayak gitu kan ya. Kayak Google Meet kan, berarti kan kita tinggal login, tinggal klik langsung pakai, itu namanya SaaS. Intinya layanan cloud computing itu ada 3 kan ya, ada yang SaaS, software as service, berarti kayak Gmail, Zoom, Meet, email, nah itu masuknya ke SaaS. Intinya kita tinggal akses ke aplikasi tersebut, kemudian tinggal login saja, setelah itu tinggal pakai, itu disebut dengan nama SaaS. SaaS adalah software as service yang sering kita pakai, kebanyakan pakainya yang SaaS, rata-rata pakai SaaS. Kemudian kalau yang pakai PaaS, PaaS adalah platform as service-nya, yaitu ditujukan untuk pengembang perangkat lunak, yaitu kita hanya fokus pada pengembangan perangkat lunaknya saja tanpa harus memikirkan framework, tools, dan yang lainnya. Intinya gini, kalau kita misalkan mau bikin aplikasi, bikin web gitu kan ya, berarti kita install SAM, misalkan frameworknya pakai CI, berarti install CI, di copy download CI-nya, kemudian pasang gitu kan ya. Tunggu pakai Laravel, berarti kita download Laravel-nya, kemudian diinstalasi komposernya dan yang lainnya, itu kalau yang punya kita. Tapi kalau dengan menggunakan PaaS, ya udah, jadi semuanya disediakan oleh si vendor cloud-nya. Kita tinggal bikin saja, misalkan mau bikin SQL server, kalau kita pakai sendiri kan berarti kita beli license-nya, kemudian diinstal di komputer gitu kan ya. Kalau dengan menggunakan cloud, kita nggak usah mikir install ya gimana, installnya, license-nya kayak gimana. Nah, kita tinggal login aja ke portalnya, kemudian tinggal buat database-nya. Untuk yang license dan yang lainnya ntar kita pakai sesuai dengan penggunaan kita. Itu yang tadi ya, maksudnya pay as you go. Gitu. Ntar aku terima dulu, ada yang mau masuk deh kayaknya. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya gini nih. Nah, ini adalah Windows Azure. Ini salah satu provider, salah satu kembangannya penyedia lah layanan cloud computing adalah Azure, punyanya Microsoft gitu kan ya. Ntar kita coba kalau waktu-waktunya ada, kita akan coba untuk buat akunnya bagi Azure, dan kita bikin server sendiri di cloud. Atau sering disebut dengan nama VPS, Virtual Private Server. Nah, ntar kita pakai yang ini, kayak gitu. Nah, ini kan kita tinggal masuk aja ke portal Azure-nya, kemudian, nah, gitu. Tarik dulu ya. Membuka cepet ininya. Nah, tadi kita kalau PaaS berarti kan platform as service. Kalau kita misalkan mau bikin database namanya SQL server, berarti kan kalau di komputer kita kan install SQL server kan ya, install SQL servernya, kemudian mau pakai PHP, atau mau pakai gini deh, mau pakai VB.NET, berarti kan install kan VB.NET kayak kita dan yang lainnya gitu kan ya. Tapi tinggal menggunakan PaaS, platform as service, kita tinggal nggak usah ngapa-ngapain lah, membaca install-instalan, kita tinggal ke browser, yang penting punya browser, punya internet, kemudian kita tinggal login saja. Ini kan login, misalkan ini udah login nih, tampilan login. Nah, ini tadi ntar ada sign up pay as you go. Nah, ini aku gratisan, pakainya ini aja, Google Student. Nah, ini tinggal masuk, kemudian tinggal pilih deh, kita mau bikin database-nya apa, apakah mau MySQL atau SQL Server. Kita nggak usah install sama sekali, tinggal klik saja. Mana tadi? Ini kan ya, ini ke sini, ke home. Misalkan mau bikin database-nya adalah MySQL. Kalau di komputer kita kan kita harus install SAM dulu kan ya, install SAM, kemudian dijalani control panel-nya, kayak gitu. Kalau dengan menggunakan ini, nah kita nggak usah install apa saja, tinggal langsung ke sini, kemudian database all, klik all yang ini, kita masuk ke database networking, data storage, ini adalah web, ini mau bikin web dan yang lainnya, berarti nggak usah install SAM, install misalnya yang lainnya, nah itu tinggal ini, API-nya juga ada. Nah, ini database, misalkan mau bikin SQL database, mau bikin ini deh SQL database yang kita sering pakai.
Nah, tinggal klik ini aja, klik ini, kemudian tinggal add. Berarti nggak usah install aplikasi yang lainnya, kita tinggal tahu cara makainya saja. Terus kalau mau bikin web di sini juga bisa. Apakah mau pakai apa nih? Mau pakai Python, apakah mau pakai PHP? Nah, kita nggak usah install aplikasinya, semuanya disediain di sini. Ini yang disebut dengan nama PaaS, gitu kan ya? Platform as Service-nya. Kemudian yang ke satu, nah ini yang sering dipakai, IaaS, infrastruktur as service-nya. Kita dapat konfigurasi sendiri untuk unit komputasi, baik itu memori, storage, network, CPU, sistem operasi, dan sebagainya. Contohnya adalah yaitu virtual machine. Maksudnya IaaS contohnya kayak gimana? IaaS contohnya yaitu bikin virtual machine. Maksudnya gini deh, misalnya perusahaan kita mau beli server, daripada kita beli server itu kan harus beli fisiknya kan ya, hardware-nya aja yang ProLiant itu 45 juta, itu server yang menengah sih, nggak ke atas. 45 juta itu HP ProLiant di L80 generasi ke-10 yang kemarin, masih 50 juta dari sekarang. Kemudian beli license-nya, license dari Microsoft, misalkan kita pakainya Windows Server tuh, berarti beli Windows Servernya sekitar 32 juta untuk license-nya saja. Nah gitu kan, 32, 50, 82, aman 100 juta lah kita baru bisa bikin server di perusahaan. Tapi dengan menggunakan cloud, kita nggak usah keluar uang banyak 100 juta itu. Tinggal apa? Tinggal kita bikin, ya udah servernya bikinnya di cloud. Caranya gimana? Caranya adalah caranya yang tadi, misalkan saya contohkan pakainya Azure kan ya. Nah, caranya pakai Azure. Berarti tinggal klik home. Nah, ini klik resource, ini tinggal klik virtual mesinnya. Di virtual mesin kita bisa misalkan add virtual mesinnya. Nah, kita bisa ngatur-ngatur. Maksudnya kita pengennya hard disk-nya berapa. Kayak gitu kan ya. Kita contoh deh. Nah, ini next disk. Nah, kita bisa atur nih disk-nya kira-kira berapa nih. Ini pakainya apa disknya? Apakah HDD atau SSD? SSD misalkan. Kemudian advance. Nah, di sini apakah manage atau enggak? Iya, kalau misalkan. Kemudian kita bisa pilih networking juga. Virtual network mau pakai virtual atau enggak? Kalau enggak ya enggak usah. Kalau iya ya iya. Public IP-nya. Benar apa sesuai ngikutin atau tidak kayak gitu kan. SSH-nya untuk ininya. Kemudian di manajemennya. Nah, ini manajemennya dan yang lainnya, ini VM-nya, virtual machine, adresse-nya, text-nya, CRID-nya, dan yang lainnya lah. Nah, intinya yang tadi kita berarti beli servernya, gampangnya nyewa server virtual di cloud. Nah, itu yang disebut dengan nama PaaS. IaaS. Ini ya, internet, infrastruktur as service-nya. Kayak gitu. Nah, berarti kan cloud computing bukan hanya kayak Google Drive, bukan hanya kayak Facebook, bukan hanya kayak Gmail. Ternyata layanan cloud computing atau cloud itu ada 3 kan ya, IaaS, PaaS, sama software as service, SaaS. Nah, kita kita kan kenal cuma SaaS doang kan ya. Dengan PaaS sama IaaS biasanya dipakai oleh perusahaan atau enggak si orang developer yang pakai PaaS kayak gitu. Nah, kemudian bedanya apa? On-premise maksudnya adalah yang tadi tuh kita misalkan beli server sendiri, beli license Windows Server sendiri, nah semuanya kan bisa dikelola oleh kita. Ini yang hijau namanya you manage, berarti bisa dikelola oleh kita, gitu kan ya. Kemudian kalau infrastruktur yang tadi IaaS itu yang di manage hanya ini, aplikasi, data, runtime, middleware sama OS-nya. OS-nya mau pakai apa, middleware itu aplikasinya mau diinstal apa saja, kayak gitu kan ya. Nah, virtualisasi, server, storage, networking itu udah diatur oleh yang punya cloud-nya, yang tadi punya Microsoft-nya. Kalau platform, yang tadi cuma script untuk buat aplikasi, sama datanya saja. Untuk tools-nya, framework-nya, udah disediain oleh si penyedia cloud. Ataupun yang tadi kan Microsoft kan ya. Kalau software as service, berarti ya udah kita tinggal login, tinggal pakai saja. Nah, itu bedanya antara kita bangun sendiri server dengan kita menyewa cloud computing. Ya, gitu kan, yang ini IaaS,
PaaS sama SaaS itu adalah layanan layanan yang disediakan oleh cloud computingnya. Tapi kan kita setiap hari kan cuma taunya SaaS kan ya. Ternyata selain SaaS di cloud computing itu ada namanya PaaS yang tadi saya ulangi lagi. Biasanya ini dipakai oleh para developer nih untuk bikin aplikasi, pengembangan aplikasi dan yang lainnya. Nah dia itu tinggal bikin saja, nggak usah mikirin harus install ini, install itu, nggak usah misalkan bayar license untuk SQL Server dan yang lainnya. Kita tinggal masuk, login, tinggal script dari instalasi kita uploadkan di situ, SQL-nya uploadkan di situ, baru langsung bisa jalan. Yang paling tinggi ya ini. Berarti kalau IaaS itu kayak kita punya server sendirilah, tapi servernya kita di internet. Kita kayak punya komputer sendiri, komputer kita tapi di internet. Jadi kapanpun dan dimanapun kita bisa akses. Kalau di perusahaan kan punya server, misalkan servernya dia cuma di perusahaan saja, berarti kita bisa akses ke perusahaan server tersebut kalau ada di perusahaan saja gitu kan ya. Tapi dengan menggunakan cloud computing, teknologi cloud computing, kita bisa akses server dimanapun dan kapanpun yang kita mau. Nah ini yang kedepannya pasti akan lebih ini akan lebih banyak lagi perusahaan yang menggunakan cloud computing. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu atau lanjut? Mau nanya Pak? Oke. Ada yang mau nanya. Albert lagi sepertinya Pak. Suara saya terdengar Pak? Dengeran Bu, aman. Dengeran Bu. Mas Albert? Oke, Stop sering dulu nanya ya. Pak. Silakan Mas Rebel. Sebelumnya Bapak kan sudah menjelaskan macam-macam cloud computing. Tadi ada IaaS, terus ada cloud computing kayak virtual machine dan lain-lain gitu Pak. Sebenarnya kan inti dari semua cloud computing ini adalah pengembangan internet ya Pak ya, gimana supaya internet ini benar-benar stabil, benar-benar lancar. Jadi ketika kita mengakses cloud computing juga bisa stabil gitu Pak performanya dan nggak putus-putus lah. Kalau simpelnya kayak tadi Bapak menerangkan ada sedikit kendala problem di masalah internet, jadi sehingga terputus sedikit. Tapi pertanyaan saya bukan yang itu sih Pak, pertanyaan saya ada ini kan cloud computing ya Pak ya, saya bilang ya Mas Albert. Datanya semua ada di atas awan, kita nggak tahu gitu. Tapi ya pertanyaan saya kalau misalkan suatu saat nanti cloud computing ini benar-benar efisien, benar-benar dipakai banyak orang, dalam satu sisi orang pakai virtual machine, orang pakai Google Drive, orang ngoding nggak perlu install exam lagi, tapi langsung udah ada layanannya. Apakah semua layanan cloud computing itu datanya kan kita membuat akun baru, kita tapi menjalankan suatu program yang dalam cloud computing itu pasti kan ada semacam analisis data ya Pak ya dari si komputernya terhadap si usernya. Apakah data-data yang bisa disebut penting yang kita masukkan dalam cloud computing itu bisa bisa namanya gini deh, apakah datanya aman atau enggak gitu ya? Bukan Pak, bukan gitu Pak, tapi kan cloud computing ini kan si cloud-nya juga kan mempelajari aktivitas kita di cloud itu, terus apa yang kita lakukan, intinya seputar aktivitas kita akan cloud computing itu kan pasti ada data yang diperoleh dari aktivitas kita itu Pak. Nah, apakah data ini akan bisa dibilang disalahgunakan? Misalkan kalau kita sering buka Google Drive gitu, maka akan ada semacam bisa dibilang penawaran. Oh, si orang ini ternyata dia suka menyimpan data-data
Asal pakai Bisa dibilang Mas Albert, dipersingkat ya. Ini banyak yang mau nanya nih Pak Sepul. Ini tadi pertanyaannya lebih ke Intinya, keamanan datanya. keamanan datanya gimana kalau di cloud gitu kan Oh, Mas Albert kan ya? Iya, jawab Pak. aja, Pak. Seperti itu. Nah intinya gini sih, kan sebenarnya kalau cloud computing kan berarti kan kita melakukan kerjasama kan ya, kerjasama dengan yang penyedia cloud. Misalkan kita pakai Azure, berarti kita kerjasama dengan Microsoft. Dan di Microsoft itu namanya kerjasama, berarti dia harus ada etika bisnisnya, Mas Albert. Jadi ada etika bisnisnya bahwa data yang ada di mereka, nah kalau mereka menjamin bahwa data tersebut tidak akan disebarluaskan, bahwa tidak akan gampangannya dijual belikanlah ke orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu sebenarnya ada perjanjiannya di situ, Mas Albert. Jadi kita nggak usah khawatir sih, tapi sebenarnya khawatir juga sih, apalagi di China, yang cloud computing yang China kayak misalkan Alibaba Cloud, kemudian kayak yang lainnya. Nah di China itu akan mengeluarkan undang-undang yang mengatakan bahwa setiap perusahaan China kalau pemerintah minta data dia harus diberikan. Nah itu China udah mau nerapin undang-undang itu. Kalau di Amerika, di US belum ada undang-undang kayak gitu. Berarti kalau di US, kalau terlibat masalah kejahatan, misalnya yang lainnya, baru bisa dibuka Microsoft. Tapi kalau misalkan selain itu dia nggak mau buka datanya. Intinya, insya Allah aman lah karena ada perjanjiannya, ada user agreement-nya lah kayak gitu antara kita dengan pihak perusahaannya. Mungkin kayak gitu sih perusahaan. Ya, dia juga nyamin security-nya, dia tanggung jawab. Jadi kan kalau di kita misalkan data di kita kan kita mikirin security-nya kayak gimana dan yang lainnya kalau kita serahin ke cloud, nah yang tanggung jawab dan yang lainnya si pihak cloud-nya, kalau Microsoft-nya gitu kan ya. Kalau ada kebocoran data dan yang lainnya kita tinggal nuntut saja ke Microsoft-nya biar ganti rugi kayak gitu. Intinya kita udah lepas tangan lah masalah security dan yang lainnya udah serahin ke pihak ketiga. Oke. Cukup ya Albert ya. Gitu, ini ada Fakih katanya Pak. Fakih silakan nih, saya urutkan dulu Fakih. Boleh Bu. Ya, silakan. Ya. Jadi antara PAS sama IaaS itu saling berkaitan enggak Pak? Antara PAS sama IaaS yang tadi Mas Fakih, kalau PAS, kalau IaaS itu kan infrastruktur as service, berarti kita kayak punya komputer, punya server sendirilah di cloud-nya. Kayak gitu kan kita bisa ngatur misalkan kita pakai memorinya berapa, mau pakai memorinya 8 GB, kemudian kita mau pakai OS-nya OS-nya pakainya Linux aja, kemudian kita pakai networknya ntar harddisknya mau pakainya berapa. Nah itu untuk IaaS. Tapi kalau untuk PAS itu kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa misalkan mau bikin SQL database, berarti klik layanan SQL database, kita tidak bisa mengatur entar memorinya berapa biar cepat pakai SD atau SSD yang lainnya. Itu bedanya antara PAS sama IaaS. Kalau PAS itu berarti kayak kita nyewa aplikasi lah gambarnya kayak gitu. Kalau IaaS kita kayak nyewa satu keluntungan server atau satu keluntung komputer. Kayak gitu Mas Fakih bedanya. Yang gitu ya Mas Fakih ya. Oke, ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Nur katanya, Nur Hayati. Ada nggak? Ya benar. Iya Pak. Jelas Pak suara Nur Pak. Ini Pak jelas, mau nanyain tadi kan udah hampir dijawab sama Bapak tentang keamanan data di cloud computing tersebut. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya pengambilan data Pak dari hacker itu. Untuk data tersebut Bapak jelaskan pihak perusahaan bakal tanggung jawab atas kebocoran data. Namun yang saya tanyakan, data tersebut apakah nanti bisa kembali lagi kepada saya sebagai pemiliknya secara utuh atau bagaimana Pak? Ya gitu ya, misalkan yang toko sekian lah, kan ada 2 tuh yang di dark web itu dijualin sampai 5 juta pelanggan gitu kan ya. Nah itu tuh kebocorannya karena si hacker itu bisa masuk ke dalam database-nya, sehingga dia bisa, kalau kita masuk ke dalam database kan tinggal ekspor doang kan ya, ekspor database-nya sehingga kita pakai kemudian dijualkan. Pertanyaannya apakah kalau misalkan udah ketahuan tuh kayak gimana? Kalau data udah di kita, udah misalkan gampangnya gini deh, misalkan kita ngambil ada aplikasi kita, misalkan aplikasi apa gitu ada database-nya, kita udah bisa ekspor database-nya dan database-nya
Nah, datanya kan udah di kita gitu. Apa yang harus kita lakuin? Yang harus lakuin adalah data tersebut nggak mungkin bisa langsung dihilangkan, tuh nggak mungkin karena datanya udah di dalam kita, gitu kan ya. Yang bisa dilakuin adalah yang tadinya kita perbaiki dari cara masuk si attackernya ataupun hackernya. Kira-kira yang celahnya mana sih? Kenapa dia bisa masuk? Oh, bisa masuknya di sini. Berarti itu yang kita perbaiki dan yang lainnya. Untuk datanya sendiri, apakah bisa kembali atau enggak? Saya kira sih kan kayaknya nggak bisa balik lagi sih, Mbak. Dan data itu kan bukan hilang ya, maksudnya yang ngambil kopiannya, bukan datanya jadi hilang di aplikasi toko online itu, tuh datanya nggak hilang, tapi kopian data tersebut sudah diambil oleh orang lain dan disebar luaskan. Jadi datanya sih sebenarnya masih ada, tapi datanya udah di-copy nih, jadi datanya disampaikan orang lain. Berarti yang bisa diperbaiki apanya? Dari security-nya lagi, dia masuk lewat mana, ditambah lagi biar nggak bolong, biar nggak masuk lagi. Kalau data udah dipegang orang lain, kita kayaknya nggak ada teknologi yang biar data dipegang orang lain langsung hilang gitu. Kayaknya belum ada teknologi kayak gitu, Mbak. Oh, berarti gitu sih, meskipun perusahaannya sudah tanggung jawab atas kebocoran data yang tidak sengaja, berarti data kita yang telah diambil, ya contohnya kan sekarang lagi marak di platform-platform kayak Tokopedia, terus Shopee, sama Zoom ya, termasuk Zoom juga. Kan sekarang lagi retas-retasnya data tuh. Berarti data yang telah diambil oleh hacker tersebut, kita belum jamin data tersebut itu kembali dengan utuh dengan kita gitu, Pak. Jadi mereka itu tetap menyimpan kopian datanya tersebut gitu. Iya, menyimpan kopiannya. Yang bisa diperbaiki dari sisi kitanya. Misalkan yang tadi di enkripsinya dirubah, tadinya enkripsi yang menggunakan teknologi enkriptor atau algoritma apa, diganti lagi algoritmanya biar itu. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Kalau data kan udah dipegang sama orang, udah dipegang nih, misalkan kayak gampangnya gini lah. Kalau misalkan ada maling ke rumah kita, nah maling itu udah ngambil laptop kita. Nah, mungkin kan kita laptop hancur gitu kan, sedangkan laptopnya udah di malingnya. Kayak gitu. Dan analoginya kayak gitu, Manur. Berarti biar nggak kemalingan lagi kayak gimana? Oh, pasang ini alarm ini, indikin pagernya, kemudian misalkan apa namanya, sewa penjaganya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk laptopnya sendiri kan udah dibawa maling. Ya mungkin kan laptop sendiri ujung-ujung datang ke kita tuh nggak mungkin. Kayak permalingan. Oh gitu. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak jawabannya. Makanya kalau misalkan teman-teman punya banyak account, itu kalau bisa satu aplikasi beda passwordnya gitu kan ya, passwordnya beda untuk bukan apa, misalnya passwordnya sering di refresh mungkin ya Pak, passwordnya juga ya, masing-masing aplikasi iya dibeda-bedain password ya, di refresh ya sering ganti seperti 3 bulan sekali lah kalau misalkan berdasarkan SOP-nya. Saya pengalaman pribadi nih Pak, banking ini saya passwordnya itu karena saya cepat lupa ya. Kemudian Zoom passwordnya itu, terus email passwordnya itu, aplikasi-aplikasi sosmed, aplikasi passwordnya itu juga. Akhirnya ya itu dia rentang sama retasan ya. Tapi sepertinya kan tadi seperti Pak Saiful bilang, itu keamanan sistemnya, keamanan datanya sudah yang dijamin lisensi yang punya cloud itu ya. Nah, contoh ini Google Meet ya Pak ya, hasil record Meet ini ya Pak, hasil record Meet ini terkadang putus misalnya ya, tapi tetap tersimpan dia. Ini kan salah satu cloud juga ya Pak. Iya, Google Meet salah satu cloud yang tadi maksudnya ke SaaS Bu. Ya, SaaS ya kan. Tersimpan, kemudian ketika kita tadi terputus koneksi, ya katanya ada, walaupun kita tidak menyimpan atau laptop kita terganggu dan sebagainya. Iya. Satunya mungkin gitu ya, possible ya. Iya, kenapa Nur tadi nanya seperti itu, Pak? Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ya, soalnya gini Bu, bentar Bu. Kemarin kan Nur juga pengalaman pribadi Bu, Pak. Karena kan akun Shopee Nur kertas tuh, otomatis ada rekening yang tertempel juga. Nah, rekening Nur juga kertas juga gitu, Pak. Nah, yang tadi Bapak bilang hacker itu tidak bisa menghapus kopian yang udah di-copy oleh si hacker, berarti meskipun Nur data udah diamankan ke pihak bank maupun ke pihak Shopee tersebut melalui OTP, berarti si hacker tersebut tetap menyimpan data rekening Nur gitu Pak, yang telah diretas oleh si hacker tersebut gitu.
Ya, yang disimpan hacker tersebut adalah ininya menurut berarti password yang waktu dia ngopi aja. Kalau passwordnya udah diganti, OTP-nya udah diganti bang, berarti udah aman sih. Udah aman. Oh gitu. Berarti udah aman ya berarti Pak. Yang penting kan makanya kan ada email kan ya, tolong ganti password Anda karena kan password yang diambil itu pas waktu itu aja dia tahunya. Kalau udah diganti passwordnya berarti insya Allah udah aman sih. Yang penting ganti password, ganti OTP. Kalau nomor rekening kan nggak begini ganti kan ya, yang penting ganti OTP sama ganti ininya aja. Iya. Kayak gitu. Insya Allah udah aman. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu. Berarti kan dia kopinya tanggal ini, kopinya dia tahunya cuma password pas tanggal itu saja. Kalau udah diganti dia nggak tahu lagi. Kalau kan udah diperbaiki lagi sistemnya. Oh gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Laila mau bertanya atau sudah cukup? Ini Bu, mau bertanya. Kelebihan dan kekurangannya menggunakan cloud dibandingkan menggunakan server biasanya itu apa sih Pak? Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan kurangnya Melania. Oke, kita langsung ini aja, sebenarnya waktunya udah jam 5, saya langsung ke presentasi bentar. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Bentar. Oke. Ini ntar kita nggak bisa masuk sampai sini ya. Ini adalah deployment modelnya. Makanya cloud computing sebetulnya nggak bisa sejam sih. Nah ini nih dampak perusahaan. Ini adalah kelihatan semua kan ya? Halo? Ya, kelihatan Pak. Iya Pak. Ya, kelihatan. Halo Bapak Ibu, kelihatan ya? Iya Pak. Nah ini adalah segi kelebihan dampak di perusahaan itu apa? Dampaknya adalah perusahaan itu tidak perlu memiliki atau memiliki infrastruktur. Berarti perusahaan itu tidak perlu membeli server, tidak perlu membeli license. Misalkan OS servernya, tidak perlu membeli apa namanya misalnya mau pakai MySQL, berarti beli license-nya, dan berarti lebih efisien, lebih apa namanya, lebih pengeluaran si perusahaannya akan lebih kecil kayak gitu. Kemudian keduanya perusahaan tak perlu mengalokasikan anggaran membeli perawatan yang tadi kan ya, sehingga menjadi lebih efisien, lebih efektif dan lebih efisien karena perusahaan nggak perlu beli lagi, nggak perlu beli server, nggak perlu beli license servernya, dia tinggal ke cloud, kemudian tinggal bayar saja dan bayarnya biasanya per bulan, bayarnya sesuai dengan apa namanya dia pakainya berapa. Kalau misalkan pakainya harusnya sekian, berarti bayarnya cuma sekian kayak gitu. Kemudian perusahaan juga tidak, kemudian meningkatkan produktivitas. Kenapa meningkatkan produktivitas? Karena kan yang tadinya yang karyawan, kalau karyawan di perusahaan, kalau servernya di perusahaan kan dia nggak bisa kerja kalau dia tidak datang ke perusahaan tersebut kayak gitu kan ya. Dengan adanya cloud, servernya di cloud, maka dia bisa akses kerjaan tersebut baik di rumah, baik di pulang kampung, mau di malam hari kayak siang hari kayak. Jadi dia produktivitasnya bisa meningkat. Itu kelebihan yang keduanya. Kemudian layanan IT juga dia stabil. Kenapa? Karena downtime dan yang lainnya itu sudah tanggungan si penyedia cloud-nya. Berarti kita nggak usah mikirin lagi ntar downtime-nya berapa dan yang lainnya. Intinya mereka sudah bergaransi lah kalau misalkan servernya dibuat di cloud kita. Nah itu tidak ada downtime. Maksudnya servernya insya Allah nggak mati terus lah. Kalaupun mati dia akan cepat up-nya karena kan di cloud kan dia punya teknologi HA-nya, high availability-nya ataupun clustering-nya kayak gitu. Nah, gampangannya dampak positifnya yang tadi ya biayanya akan lebih murah karena bayarnya per bulan dan tidak perlu investasi besar di awalnya. Kemudian produktivitas meningkat karena bisa akses kemana saja dan kapan saja. Kemudian, nah kita juga layanan up-nya server itu. Nah itu lebih gampangannya itu jarang mati lah servernya. Kenapa dia jarang mati? Karena maintenance-nya, kemudian HA-nya, HA itu high availability. Availability itu apa? Misalkan server atau mati, server yang lainnya bisa langsung hidup. Maksudnya itu servernya nggak pernah mati lah, kampanye kayak gitu. Itu segi positifnya. Sedangkan segi negatifnya, yang tadi datanya itu bukan dipegang kita lagi, datanya udah diserahkan ke pihak kedua atau ketiga gitu kan ya, itu datanya berarti di tangan mereka. Nah kalau mereka itu kan gampangannya kan nggak semua karyawan si Microsoft misalkan kan baik-baik kan ya, ada karyawan yang misalkan iseng ataupun yang kurang baik lah, nah dia bisa ngambil data dari data kita kemudian disebarluaskan. Nah itu kekurangannya. Intinya kekurangannya adalah datanya sudah nggak di kita lagi tapi di pihak ketiga. Nah itu kekurangannya. Cuma itu aja Mbak Lela. Baik Pak. Pak Saiful udah selesai presentasinya Pak? Masih ada? Satu lagi boleh nggak Bu? Ya sok silakan.
Sebentar Singkat lagi, aja sebentar ya, aja Pak, ya. singkat ya. Ya singkat, 2 menitan lah. Nah teman-teman, nah ini ada teman saya itu dulu dia itu dapat anak ITB, dia itu dapat pelatihan digital talent dari Kominfo dan ITB. Nah itu dia bahas masalah tentang Google, maaf, bahas tentang cloud ya, bahas tentang cloud. Nah ini salah satu modulnya, sebenarnya sih banyak sih modulnya itu. Nah di ITB. Nah ini ya, ini modulnya kalau misalkan teman-teman mau lebih mendalam tentang cloud dan yang lainnya, teman-teman bisa baca tuh modul dari 1 sampai dengan modul yang di 33. Terus di situ juga ada lab-nya, ada yang lainnya. Kayaknya lab-nya masih dibuka belum ya? Nanti Nah, berbagi ini dari kerjasama. apa ya? Ya, ntar aku Share di drive copy-in ke chat-nya. Aku copy-in dulu deh. Nah, ini Google Open ya. Ini ya, ini Google Drive-nya. Ini bersifatnya umum sih, dibuka untuk semuanya. Kalau teman-teman klik ini, otomatis teman-teman akan buka ke sini. Nah, nanti dibaca-baca. Tapi kelemahannya dia bahasa Inggris semua. Sekalian gitu belajar ya, sambil Pak. belajar bahasa Inggris lah. Nah, ini sambil belajar bahasa Inggris, nanti teman-teman bisa ini kerjasama antara ITB dengan Kominfo mengenai tentang pelatihan Google Digital Talent. Yang sekarang juga ada kan ya, yang kemarin dibagikan linknya Digital Talent. Kalau itu kan cuma Kominfo saja. Kalau sekarang saya juga ikut masuk ke Python, bukan ke sini. Kalau ini yang ininya aja. Kemudian 2 menit lagi deh. 2 menit lagi, di situ ada yang namanya ini ya. Nah, tadi teman-teman penasaran tuh pengen bikin VPS ataupun server di cloud, caranya gimana? Nah, caranya teman-teman bisa ke sini. Ntar di ITB MCAB 4B. Itu cara memulai dengan Azure. Pertama adalah teman-teman ke ini kan ya, HTTP Azure. Habis ada HTTP Azure, baru Azure emailnya aktifin, aktif now, kemudian daftarkan emailnya, masuk. Yang pertama teman-teman harus punya ini dulu, akun Microsoft-nya, akun Microsoft pakai email yang UBP aja. Kemudian daftar dulu ya. Ya, Google, aku pakai ini dulu deh, biar milik gitu. Nah, ke Azure Student, Azure Student. Yang ini ya, Azure Student ini, azuremicrosoft.com. Yang ini. Nah, ini kan free student, teman-teman ke sini. Mau copy dulu deh, nggak apa-apa. Copy. Masukin ke mana? Bentar Bu ya, 4 menit lagi deh. Ya, silakan ke Pak. sini. Nah, kemudian teman-teman tinggal aktif now. Aktif now. Nah, ini daftar dulu tuh. Pas klik aktif now, teman-teman daftar. Iya, muter. Nah, pokoknya ntar ikutin yang di modul ini ya. Pak. Modul yang ini. Nah, untuk workshopnya ntar deh kalau misalkan ada waktu dijadwalin lagi deh. Mungkin itu aja deh Bu. Ntar ini buat workshop ya, aja boleh, kalau misalkan ada waktu lagi. Nanti ada pelatihan. Ya, buat workshop aja mungkin ya Pak. Kita jadwalan lagi. Sudah Pak Saiful? Udah Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Saiful, menarik sekali nih ya. Tentang cloud computing ini banyak yang bertanya angkatan 2018. Apa memang mata kuliahnya Pak Saiful di 2018? Ini sebenarnya cloud computing itu masuknya ke infrastruktur. Infrastruktur 2000 kemarin berarti angkatan 2017 berarti sebenarnya. Nah, harusnya itu ya. Diangkat di infrastruktur teknologi informasi, aku bahas masalah cloud komputer. computer. Pak, yang masih ini infrastrukturnya. Apa namanya 2018 sedang ngambil ya mata kuliahnya ya? Ntar 2018 berarti ntar semester depan. Semester ganjil. Nggak apa-apa. Sepertinya yang 2019 entah kemana ini Pak. 2017 yang penting kita hari ini alhamdulillah sudah mengikuti acara. Saya 19 Bu. 19. Saya 19. Konversi ya. Selalu hadir ini Laila ini. Terima kasih nih Mbak Laila.
Oke, alhamdulillah menarik sekali ya tentang cloud computing. Memang di eranya sekarang sudah berbasis Internet of Things ya, Pak Sepo. Jadi semuanya kita harus mengikuti era itu dengan berbagai cara. Kita jurusan SI harus tahu juga semuanya bagaimana data disimpan, bagaimana proses data, di mana ada di mana, kemudian security-nya dan seterusnya. Menarik sekali. Seperti nanti ada kelanjutan ya. Silakan mahasiswa. Boleh kalau misalkan mau ngadain workshop ke Azure nggak apa-apa. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Saiful atas waktunya. Sama-sama, Bu. Ya, manfaat sekali buat kita semua webinar ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kalian ya untuk terus belajar cloud computing. Itu apa? Ini ada tutorialnya dari Pak Saiful, sudah diberikan, nanti direksinya bisa berbagi. Tinggal nanti ikutin aja alurnya. Nah, ini nanti justru pandemi ini Pak membuat mahasiswa lebih bergairah kalau kata saya ya. Ada excited banget ini untuk belajar sendiri ya. Kalau kemarin kan biasanya tutorialnya tetap muka, setelah itu udah selesai kan. Kalau sekarang lebih bergairah lagi untuk mencari yang baru dan memang menambah wawasannya. Terima kasih rekan mahasiswa semuanya. Hari ini yang sudah bergabung tadi mencapai 30 orang Pak. Hanya sudah pada live ya. Saya mau foto lagi. Reza masih ada Reza? Atau dari saya sekali, dari Pak Sepo sekali ya. Masih Bu, masih ada. Ya. Dari Ibu sekali dulu, kita foto dulu. Ya, silakan dipasang videonya dulu. Ya, kameranya diaktifkan dulu. Kameranya diaktifkan dulu. Kayaknya udah sih. Ya. Siap kameranya, nanti dari Reza juga ya. Kemudian terakhir dari Pak Sepo. Ya. Baik. Mana? Sudah, ini yang masih F, masih A, ini R, ini nggak bagus nih. Nggak ada ID-nya nih. Minimal ada namanya nih. Jangan dikasih inisial doang ya. Sebab macam-macam F itu. Sofa juga F juga. Oke, ya, pasang. Ya. Ya, Bu. Ya. Ini ada berapa layar nih? Ada berapa screen? Sepertinya 2 screen ya. Tapi satu screen. Satu Bu, satu screen Bu. Cuma hanya satu screen. Ya. Satu. Siap ya. Satu. Ya. Pasang wajah, senyum, ya tetap semangat. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Udah. Mantap ya, ya, silakan dari Reza sekarang. Iya Bu, tadi udah sekalian Bu. Udah sekalian. Oke, dari Pak Sepo mungkin udah. Oke, terima kasih rekan mahasiswa yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa bertemu tatap muka langsung, direct ya. Setelah Ramadan, ini apa namanya, Idul Fitri. Gila, udah kangen banget ini. Tapi Pak Sepo, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Di rumah, nggak mudik berarti Pak ya? Nggak mudik Bu, di rumah, tetap di rumah. Di rumah saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, masih ada satu sesi lagi ya. Nanti akan kita siapkan. Mudah-mudahan selesai sebelum minggu depan. Ya. Reza, terima kasih banyak. Laila dan yang lain juga terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa di rumah masing-masing. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.